Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Sayyid Qori. Akhirnya Tengku Qori berbicara lagi. Bisa dibilang apa ya, lambatnya orang-orang untuk menerima soal tes nasab itu karena apa? Karena taklid, terutama dari orang-orang pesantren. Padahal pesantren itu tempatnya orang belajar ilmu, jadi mereka bukan orang awam. Aneh kan, gitu loh. Harusnya menerima ilmu, membaca dulu, mempelajari. Tapi udah bertahun-tahun, udah 2,5 tahun, hampir 3 tahun dah. Tapi sudah 3 tahunan, mereka itu sama sekali tidak mau menyentuh kitab-kitab yang jelas itu ada membahas soal nasab. Itu karena apa? Karena taklid kepada gurunya. Nggak tahu gurunya ini mungkin malu atau apa, karena dulu mungkin pernah berkata Habib itu turunan Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin itu yang menyebabkan. Atau juga ada yang orang yang terselamatkan mulutnya karena hanya berbicara hormati Habib, hormati Kiai. Dia nggak mengisbat, hanya menyebut. Kalau misalkan surah wal istifadah memakai model seperti itu, di video saya yang lama juga ada banyak nyebut Habib. Apakah saya itu mengisbat? Kan tidak. Kata-kata yang keluar itu juga karena kata keumuman orang saat itu yang beredar, tapi tidak mengisbat. Ini ada salah satu video, kelihatannya satunya dari Pak Lutfi, kelihatannya bisa juga satunya dari Bahmun. Pondok kami sendiri, masyaikh kami juga sementara ini vakum, dalam artian nggak no comment tentang Pak Alawi, sehingga akar serabut bawah juga bingung. Nggak perlu bingung, pernah ngaji kaidah nggak bang? Kaidah usul fiqh? Nggak. Ngeten pakai. Maksudnya untuk kalangan bawah, bukan kami, kalangan bawah yang memang kecenderungannya adalah public figure. Ketika public figure dengan konsep sederhana, tapi situ contoh begini, maaf. Mayoritas di Jawa Tengah adalah kiblatnya adalah itu Habib Lutfi, yang beliau masih jadi panutan kuabah di Jawa Tengah. Kemudian di Habib Lutfi semasa hidupnya beliau almarhumlah Kiai Haji Romo Yai Maimun Zubair, yang beliau berada di barisan tentang Pak Alawi, ya, pembenaran Pak Alawi, dalam arti tidak ada pembatalan ataupun, intinya setujulah. Dari situlah berangkat orang-orang banyak di Jawa Tengah, alumni Lirboyo, alumni Ploso, alumni Mbak Lasem ataupun beliau Al-Mafullah, sehingga saat ini orang-orang awam masih bersikukuh teasinya Bapak Ki Haji Ahmad, ya seakan-akan mengada-ngada, kata mereka seperti itu. Kami tetap dari kecil ya belajar dengan Haji Al-Mafullah Main Zubar lah, dan sekarang Duriahnya lah, atau Lirboyo lah, ataupun pondok-pondok yang memang notabene pondok tua. Dari sinilah memang untuk pendongkrakan di Jawa Tengah masih sulit tentang Kata siapa? Di Jawa Tengah itu tidak semuanya itu kenal Habib Lutfi, nggak kenal. Banyak juga yang nggak kenal Bahmun kok. Banyak. Orang di daerah sini banyak yang nggak kenal gitu loh. Hanya orang yang suka baca mungkin kenal, atau dia tuh belajar di beberapa pondok, atau dia belajar di pondok di Sarang, atau dia pernah menghadiri di majelisnya Pak Lutfi gitu loh. Banyak yang nggak kenal kata siapa seperti itu. Di Jawa Tengah itu juga banyak ulama, tidak hanya 2 orang ini, tidak, masih banyak. Yang terbesar itu justru apa? Pengikutnya Gus Dur. Dulu saat Bahmun hidup itu dengan Gus Dur itu kan beda. Iya, kubu-kubuan kan seakan-akan saat itu terbesar tuh ya pengikutnya Gus Dur, apalagi hanya sekedar Pak Lutfi gitu loh. Itu hanya setelah eranya Gus Dur Pak Lutfi ini punya nama, tapi saat ini udah rontok gitu loh. Apalagi muncul tes nasab, apalagi munculnya soal makam palsu. Jadi kalau orang ini berbicara semacam itu salah, itu klaim yang salah mungkin bagi dia, pengetahuannya dia. Ibu saya tuh ya membaca Quran diwolak-walik muda apapun itu bisa. Saya tanya Mbah Mun juga nggak kenal, dari kecil dia ngaji. Saya tanya ini Nabi Lutfi juga nggak kenal kok, nggak tahu. Orang sini semua banyak nggak tahu. Kalau sebagai panutan siapa ya? Panutannya orang itu mungkin gitu loh. Justru yang jadi panutan orang yang paling tahu itu kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang di desa, atau enggak gitu malah lebih tenar lagi apa? Orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual seperti
orang pintar lah sebut itu lebih banyak dikenal, karena mereka itu lebih berdekatan apa dengan kehidupan orang punya masalah A B C D itu datang ke sana, itu yang dikenal orang. Mungkin ada juga orang yang kenal seperti dengan Pak Lutfi, tapi bisa dibilang sedikit, nggak banyak kok. Mbah Mun juga sama, walau namanya itu Mbah Mun itu meng-Indonesia, tetapi banyak juga orang yang nggak tahu. Ini lanjutannya kiai-kiai yang tua ya, ketika ditanya setelah tahu konflik masalah nasab ini, ketika ditanya kepada mereka, mereka diam kan, tidak komen, no komen kan, ya kan? Ya, skut. Ya. Baik, dalam kaidah usul fikih as-sukutu kal iqrar, gitu. Diam itu tandanya setuju. Jadi ketika ulama itu kan nggak boleh diam, kan ada Al-Quran mengatakan, masa kiai lari dari Al-Quran? Apa ayat Quran mengatakan? Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan yang benar sedang kamu tahu yang benar. Seorang ulama harus tahu yang benar. Kalau dia tidak mau tahu kebenaran, maka bakal dia jadi ulama. Namun demikian, ketika ulama diam berarti ada sesuatu yang dia tidak keluarkan. Ya, apa kalau gua keluarkan Ba'alawi palsu langsung, maka akan terjadi mafsadat besar di negeri ini. Maka dia memilih diam. Nah, diamnya karena mengkhawatirkan munculnya mafsadat yang besar, maka diam ulama dalam kaidah ilmu usul fikih ya, itu tandanya setuju atas tuntutan. Gitu loh Mas. Jadi tandanya bahwa diamnya ulama ini petanda bahwa membenarkan kebenarannya Kiai Imad. Kalau dia tidak membenarkan Kiai Imad, pasti dia mengatakan Kiai Imad batil sesuai dengan data kitab ini, di dalam kitab ini natijahnya ini, kaidahnya ini, semua disebutkan. Sehingga Kiai Imad tidak bisa membantahnya. Itu yang disebut tidaklah mungkin diam. Dan tandanya adalah kebenaran. Dalam kaidah usul fikih lain dikatakan al-muthbit yuhtaju ila dalil. Orang yang menetapkan sesuatu berhajat kepada dalil. Itu kaidah, nggak bisa dilepas dari kaidah agama, gitu loh. Ya, silakan Bang Seno. Oke. Yang lain. Assalamualaikum semuanya. Salam sehat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad, Kak Tengku, juga rekan-rekan. Saya itu betul-betul mengapresiasi sama Bang Ahmad. Karena apa yang saya lihat dari videonya, gitu loh, dari alumni yang beliau pondoi itu memang jarang sekali yang mau membuka membuat narasi di medsos. Saya berani mengacungi jempol pada jenengan karena saya berani menarasikan seperti itu. Gitu. Bentar Pak Ahmad. Moga-moga aja Tengku itu juga Bang Ahmad kalau memang ingin mendalami dan juga untuk disalurkan kepada yang lain rekan-rekan jenengan. Karena saya tahu di daerah saya sendiri juga seperti itu, Bang Ahmad. Itu banyak sekali dari alumni yang jenengan pondok itu memang nggak mau bicara. Gitu loh. Apabila saya tanya gimana tentang nasab ini? Gimana ngurusi nasab, yang mending ngurusi nasib. Itu kebanyakan seperti itu. Maaf ya Bang Ahmad. Memang seperti itu. Ya itu loh, kebanyakan itu memang karena apa toh? Perintah kiainya, taklid dengan ucapan kiainya. Itu tandanya apa? Akalnya itu dibuat berhenti. Nggak tahu kiainya dulu ngomong apa, nggak tahu pernah berkata dengan si A si B seperti apa. Tetapi pengikutnya ini, santrinya ini diajak juga agar taklid. Gak usah jauh-jauh lah. Sama kayak kemarin tuh misalkan si A, si B, si C, bahkan Kiai Imaduddin juga pernah berkata nyebut kata Habib. Pasti pernah sebelum dia menemukan tesis itu. Apa yang dia katakan sebelumnya kan juga bukan isbat. Ya makola, ya ucapan-ucapan yang ibaratnya apa sama dengan orang pada umumnya, karena tahunya saat itu seperti itu. Nah ini dijadikan masyarakat ini loh, ulama dulu begini, ya sama dengan kalian itu misalkan berkatanya dulu si A, si B dengan sebutan Habib, dan Anda menganggapnya seperti itu, ya itu bukan isbat. Toh Anda kan juga ikut-ikutan. Nah kalau sekarang udah ada penemuan yang baru, ya harus mengikuti yang baru, ilmunya ada. Bagaimana ceritanya kok malah membuntukan orang itu untuk berpikir santrinya itu agar asal ngikuti kiainya, ngikuti gurunya.
Ya biasa saja gurunya itu salah. Kata siapa guru itu pasti benar? Ya tidak. Ya ini loh gitu loh. Makanya Imam Al-Ghazali itu pernah berkata apa? Orang itu nggak boleh terbelenggu dengan taklid. Dan juga saya ngobrol sama Habib Alawi, maksudnya dari Pak Alawi, dan kami nanti kemarin saya nggak tantang, kami di posisi memang di tengah-tengah. Coba kalau memang dari pihak Pak Alawi punya hujah ataupun apa, saya siapkan. Dan tolong dikirimkan ya Pak, biar kami dikaji seperti apa dan kenapa nggak dibiurkan ataupun dibuka lah, jangan di seperti ini. Kenapa nggak bertemu dengan beliau Kiai Haji Maduddin ataupun tokoh-tokoh yang mengklaim atau yang membatalkan nasab Bapak? Saya bilang gitu. Tapi insya Allah kitabnya dalam perjalanan sih. Kami kemarin debat sama Pak Adi. Beliau katanya kami sudah menepis tentang kajian Kiai Maduddin. Tapi kami tinggal nunggu kitabnya sih Pak. Ya, bukunya namanya bukunya Keabsahan Nasab Ba'alawi. Ya. Dah, buku yang berapa halaman? 500 kurang lebih. Nah, nanti kita kupas satu persatu, jangan semua dulu. Jadi berapa lembar gitu kan? Nanti kita buktikan apakah data mereka akurat atau tidak. Itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Marwai. Maaf, seintens apa Mbak Alawi mendekati jenengan atau mempengaruhi jenengan? Enggak, gini. Enggak seintens apa sih, cuma kami pernah jadi korban dawir. Kemudian lingkungan kami itu mayoritas ngiblat ke Doro Habib Lutfi. Doro. Saya kalau mendengar nama ini, aduh, udah berlebihan gitu loh. Doro. Memangnya siapa gitu loh, Doro. Kalau misalkan orang itu raja, punya jasa banyak di NKRI ini, ibaratnya dia tokoh yang sangat masyhur, Doro. Itu pun gak asal juga nyebut nama orang dengan panggilan semacam itu harusnya. Bola balik itu ya itu tadi. Saya melihat orang ini aduh seperti ketinggalan gitu loh. Ketinggalan kereta, orang udah sampai mana dia baru sampai situ. Padahal dia seorang santri, katanya dekat ulama juga. Tetapi ketinggalan hal semacam itu. Itu karena apa? Ya terlalu taklid itu mungkin gitu loh. Jadinya terlambat. Saya baca kitabnya saja itu, ya benar ada yang berkata seperti clipping, iya seperti clipping, nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada data apapun, ya cuman kayak ngumpulin clipping di sana, di sini gitu. Lebih tepatnya itu mau menguatkan sisi surah wal istighfathah, tetapi kan surah wal istighfathah itu nggak bisa, nasab yang jauh itu bagaimana bisa, saksinya nggak ada, pokoknya terlalu jauh lah itu. Mereka memang agak sedikit ketika Muhyiddin ada seperti ini ya mengklaim ya ngapunten, beliau Kiai Maduddin mengada-ngada. Kiai Maduddin itu ya mereka seudahnya di suran orang gitu. Emang kemarin kemana Kiai Maduddin? Jadi makanya seperti itu. Kami hidup di tengah-tengah yang notabene itu adalah mayoritas mengiblat ke Doro Habib Lutfi. Itulah. Tentunya kita paham kalau Bang Ahmad itu alumni mana. Jadi Bang Ahmad, gaya saya seperti itu Bang Ahmad, gitu. Oke, maaf kaget. Iya nggak apa, makanya memang harus saya bikin kayak gitu. Besok-besok kalau kita ada komunikasi, Anda sudah terbiasa dengan gaya saya. Hati saya kaget. Kaget tadi saya kaget ungkapan Bapak itu begitu. Wah, itu mah gimana ceritanya ini? Kami langsung shock. Kami shock benar. Itu kami jadi kami apa kayak gitu Bang, udah biasa kami itu. Musakarah. Oke. Tapi kami tidak bawa hati Bang. Jadi gaya kami bebas. Tapi hati kami perkara itu santun biasa kumpulkan, nggak perlu repot-repot musuh-musuhan dalam masalah diskusi. Kebenaran cirinya Tengku itu satu Bang Ahmad. Kalau Tengku itu mempunyai narasi, kalau dia kok berdasarkan kitab, asalkan jenengan bantah dengan kitab, Tengku itu biasanya nggak pernah marah-marah gitu loh. Tapi kalau pakai kitab kok jangan pakai narasi, biasanya ya itu yang diucapkan Tengku seperti itu. Saya paham. Ya udah. Kan gitu ya Tengku ya. Iya.
Nah, ini Pak Teguh. Ini yang memang kadang nggak fair ya, ketika ada narasi yang disampaikan oleh para Alawi. Coba yang dari awal saya sampaikan, emang Kiai Imad itu aliman mana dengan beliau Syekhuna Khalil Bangkalan, aliman mana dengan beliau guru sekumpul, aliman mana dengan beliau pengasuh pondok pesantren Lirboyo, aliman mana dengan Kiai Jazuli Peloso, aliman mana, beliau anteng-anteng aja. Bagaimana untuk menanggapi makalah ini? Monggo. Kalau saya itu pertanyaan adu domba. Jadi kalau pertanyaan adu domba, narasi saya dorbul ukul, pukul akal. Saya berkatakan lebih alim iman. Gitu. Gimana Kiai? Gimana? Aliman apa? Saya ketika ada orang bertanya seperti itu, ya otak saya merespon kalau ini metodologi adu domba, paham ya? Ya. Nah, ketika metodologi adu domba disampaikan di hadapan saya akan memakai metodologi manajemen konflik, gitu. Saya akan mengatakan dorbul ukul, pukul akal. Tahu pukul akal kan? Jadi ketika orang tanya, mana alim Anda dengan Kiai Hasyim Asy'ari? Mana alim si Anu sama Anda? Mana Kiai Anu sama Anda? Saya bilang lebih alim saya. Kalau Anda nggak percaya lebih alim saya, bangkitkan orang itu dalam kubur ketemu sama saya. Itu bukan saya merendahkan ulama, bukan. Itu dorbul ukul. Ketika dia membandingkan ulama, untuk sebenarnya narasinya dia nggak punya dalil. Tapi dia membawa ulama untuk membenarkan dia punya dalil. Gitu loh. Nah, sehingga saya nggak bisa melawan ulama itu, maka harus saya pakai narasi dorbul ukul. Karena ketika saya balik bertanya, lebih alim mana Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, sama Kiai sebelumnya, sama ulama sebelumnya, sama ulama Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia bilang nggak sebanding. Tapi ketika dia membandingkan saya dengan Kiai Hasyim Asy'ari, kenapa sebanding? Kan lucu. Karena tidak sebanding lah, saya pakai istilah dorbul ukul. Orang pesantren paham dengan lisan saya, gitu loh. Kalau saya bilang lebih alim Kiai Hasyim, Kiai Imaduddin, gitu kan? Orang pondok pesantren paham karena narasi saya setelah ada orang ngadu domba antara kiai dengan kiai, gitu loh. Paham nggak panjenengan? Ya. Nah begini, efek dari sebuah kealiman seseorang, orang-orang salaf ya. Kiai maaf loh, ini masih lingkup ini supaya teman-teman yang lain pasti akan menghadapi lah doktrin ini. Kiai Hasyim Asy'ari itu memiliki asar perbuatan maqaliyah, ahwaliyah, yang beliau memang bisa mampu mengumpulkan ormas ataupun masyarakat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, memberikan kemanfaatan yang umumiyah dibandingnya Imad. Mereka seperti itu, Pak. Jadi bukan sekedar ilmu, tapi ditampakkan asar dari kealiman itu. Monggo. Oke. Tapi saya tuh narasi seperti itu nggak perlu saya tanggapi dengan cara ilmiah, karena tidak ilmiah. Membandingkan kiai dengan kiai, ini kan masalah ilmu. Ilmu itu berhujjah. Hujjah itu jangan diadu antara kiai yang sudah wafat, yang di masa beliau tidak ada penelitian, dibanding dengan masa orang yang hidup yang ada penelitian. Yang namanya bandingan itu harus ada lawanannya yang sepadan. Tidak bisa dibanding mana lebih bagus intan dengan emas. Harga intan satu butir berapa, Bang? Ya kalau di film-film sih antara emas sama intan ya, batanya intan apa intinya gitu, Pak. Iya, Itu sih. Kalau angkanya. Angka intan taruhlah satu butir 1 miliar. Ya kan? Ya. Emas ya 1 gram 500.000, ya kan? Saya bilang
lebih mulia emas. Walau nilainya 500 ribu, ya kan? Tapi emas Ya. itu bisa laku setiap hari. Siapapun bisa beli, laris. Kalau intan, nggak ada orang yang mampu beli kecuali orang tertentu. 1 butir 1 M, gitu loh. Yang kedua, tidak ditemukan dalam riwayat orang kasih mahar mas kawin itu pakai intan, langka, 1001. Tapi kalau untuk mas kawin emas, itu setiap orang yang nikah itu dari zaman ke zaman emas pakainya. Maka yang disebut logam mulia itu emas, bukan intan. Batu ini terkadang kalau bagi orang yang suka bisa satu harga dengan intan. Walau ini bacaan. Tapi kalau yang pakai saya udah menjadi orang yang dianggap auliaul akbar, wali besar, ini dilelang bisa lebih harga intan, walau bukan intan. Dia diterima itu relatif, itu loh. Maka saya bilang nggak bisa banding. Itu manteknya begitu bang. Saya tanya sama abang, ini besar apa kecil? Kan belum ada bandingannya, tidak bisa lah mengatakan dasar besar kecil. Ini besar apa kecil? Besaran jelas daripada yang tadi itu. Ah, Oke, sih. Yuk, bentar. betul kan? Artinya membanding kepintaran orang dengan orang harus musabakoh dulu, diadu dulu. Kalau belum diadu, belum ada yang menang. Kalau dengan kabar doang sih oke, kan belum tentu. Orang yang tidak terdengar kabar berita kepintarannya lebih pintar daripada orang yang sudah terang kebenarannya, kepintarannya. Ya inilah, kadang-kadang orang nggak pinter dalam memahami kebenaran. Jadi bagi saya, ukuran kebenaran bukan sosok, tetapi hujjah. Sosok bukan ukuran kebenaran, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya sosok yang menjadi hujjah, dan itu adalah kebenaran. Selain Nabi Muhammad tidak mencapai derajat kebenaran, siapapun dia, hatta sahabat Nabi. Oke, kita kembali ke laptop. Iya. Ada seorang yang mengaku dirinya Tuhan, macam mana Bang? Apa benar menurut abang orang itu bisa punya manzilah tercipta dari cahayanya Allah? Ada nggak manusia ini yang diciptakan dari cahaya zatnya Allah? Nggak bisa lah. Hah? Nggak. Tidak ada. Nggak bisa. Yakin nggak ada? Yakin. Sisi, ngapunten maaf. Sisi, maaf. Tengku, namanya apa? Tengku Korik maksudnya? Ya. Masya Allah, sorry. Ngapunten, kami belum kenal. Cuma, wah ya Masya Allah. Salam tadi mah, baik Roman. Ngapura. Ya, Masya Allah. Oh. Salah lawan, ya kami niatan ngaji lah. Kita belum kenal kok. Bukan lawan. Nggak kenal. Kami nggak kenal. Pokoknya kalau ya, nggak kenal. Cuma pernah lihat di medsos tentang perungkatan kalimat beliau kan, rungkat Pak Alawi. Saya sering nama kolabnya seperti itu. Iya. Cuma saya tadi pandang, kami baru kenal. Maaf, Bang. Ya, salah lawan ngomong, yes, tapi itu ngantuni mbak ilmu lah. Semoga tambah berkah aja gitu loh teman. Allah ya, sorry.